bisa spontan, harus sedikit demi sedikit. Rajin bekerja, disiplin harus dijaga. Disiplin harus dijaga. Kalau sudah punya uang, tujuannya apa? Untuk nyaur utang. Kalau untuk nyaur utang, kalau sudah punya hasil, ya untuk nyaur utang. Jangan untuk main. Wong Jawa sak lawase, sak anak turune ben dadi keset, ben dadi budak. Delok iki dadi budak wong Arab, makmur. Sekarang kemakmuran dibeli dengan martabat bangsa, akad martabat bangsa dan negara. Kenapa saya sampai berkata gitu, sampai mengatakan yang keras-keras itu? Ini karena yang dirasa dan dimata tidak sama. Jangan terlalu bangga kita sudah punya bangunan, wah macam-macam. Kita kehilangan jati diri. Rajin bekerja, disiplin harus dijaga. Disiplin harus dijaga. Kalau sudah punya uang, tujuannya apa? Untuk nyaur utang. Kalau untuk nyaur utang, kalau sudah punya hasil, ya untuk nyaur utang. Jangan untuk main. Jangan untuk yang lain. Itu akhirnya bisa menyelesaikan utang. Rajin, disiplin, semangat, keras bekerja. Di samping bekerja, kita jangan lupa selalu mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Pakai tata caranya masing-masing apa yang dipercayai. Jadi yang urusan lahir ya harus ditoto lahir, yang urusan batin dalam ya harus ditoto secara dalam. Nggak bisa itu berjalan berbeda, harus satu tujuan, satu arah. Jadi ini mungkin solusi buat apa ya? Secara umum ya. Jelek apapun. Secara universal. Ya. Jadi kalau mungkin untuk penghayat itu ya ada ya beda lagi, bukan seperti itu kan ada istilahnya apa tuntunan kalau di paguyuban KSS sendiri kan bisa pakai kunci atau minta kan ke Setur Sejati kan paling tidak bisa membantu toh Pak. Itulah perlunya kita berdoa. Ya. Jadi yang tadi itu untuk yang orang umum ya. Ya. Nah, kalau yang penghayat itu beda lagi, ada tuntunannya. Ada tata caranya, ada tuntunannya. Nah, karena saya ini tidak ikut memberi, saya hanya menyarankan saja. Jangan membeli ayam kalau uangnya hanya cukup untuk membeli burung. Jangan beli sapi kalau uang ini hanya cukup untuk membeli kambing. Harus bisa mawas diri. Kekuatannya beli sepeda. Tapi kalau yang diinginkan mobil, ya, masa bisa gitu. Nah, kalau ingin kaya, memang gemi, teliti, rajin bekerja, rajin menabung walaupun sedikit. Misalnya punya hasil berapa, jangan dihabiskan. Dihabiskan. Kalau punya hutang lebih baik untuk mencicil hutang, bayar hutang. Jangan untuk beli bakso dulu. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya tidak mengambil contoh hidup saya sendiri. Yang sudah saya katakan.
sejak kecil saya ini menjadi orang yang tidak beruntung. Bisa merasa beruntung ini sekarang ini sudah tua ini. Bisa dikatakan beruntung, tidak sengsara kerja berat. Banyak orang yang mengasihani entah lewat apa, anak sudah bisa mandiri, sudah dibantu anak loh. Ya walaupun ini masih punya ada tanggungan, hidup harus semangat, nggak bisa patah semangat, nggak bisa berhasil. Jadi sekarang ini tidak bisa merasakan lebih untung sekarang daripada yang dulu. Keberuntungan ini baru saya dapat usia di atas 50. Di bawah usia 50 saya belum terasa bahwa kehidupan ini kok beruntung, lancar saja belum bisa. Setelah menginjak 50 ke atas baru ada solusi, menemukan. Karena apa? Dan saya rajin belajar. Saya hanya mengandalkan ini, kepercayaan ini yang bisa menuntun saya sampai ngerti ini, tahu bisa ini. Bukan dari siapa-siapa, bukan belajar dari buku saja. Boleh belajar dari buku, tapi jangan terpacang buku. Mencari buku bisa dipelajari, tapi cari isinya. Apalagi kita orang penghayat. Penghayat itu dalami apa? Penghayat itu apa? Hayat itu apa? Karena sudah ada ucapan, selama hayat masih dikandung badan tidak akan menyerah, tidak akan patah semangat. Kalau secara fisik ya semakin tua kan semakin rapuh, tapi hati ini semangatnya semakin kuat. Secara fisik memang kekuatan semakin rapuh fisik, tapi secara moral, secara hati, rasa semakin kokoh, semangat. Ya. Ini terkait konsep tentang wani. Untuk menghindari Gini, ini kita beralih ke konsep tembung wani ngalah ini Bapak ya. Oh iya. Misalnya ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak sama pemahamannya, mungkin ya, mereka ya, agak ngotot, istilahnya pengen menang sendiri. Terus kita kan ya, sebagai orang Jawa kan biasa ngalah kan, wani ngalah saja, kita ngalah saja, minggir gitu. Ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengambil sikap secara bijaksana? Apakah ya itu wani ngalah itu harus kita lakukan secara terus menerus, atau kok ada momen-momen tertentu yang seharusnya kita paling tidak memberikan suatu pemahaman atau penjelasan kepada orang-orang tersebut yang tidak sepemahaman dengan kita? Ya. Nah, benar. Istilah Jawa wani ngalah, semua itu kan ada batasnya. Laut ada batasnya, daratan ada batasnya, sabar juga ada batasnya. Memang filsafat Jawa ada kata-kata ini, wani ngalah bakal luhur wekasane. Ngalah tentang apa? Saya dulu sering mengatakan itu, malah saya lontarkan lewat tembang. Judulnya tembang itu Ajine Diri. Ini kata-kata Ajine awak maca.
muni ajine diri. Tata krama iku lamun kudu adoh panyendhu. Jadi perbuatan itu jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dicela orang lain. Tata krama itu lamun kudu adoh panyendhu. Kabudayan tandha luhuring budi. Nah, kembali lagi budaya. Kita ini punya budaya. Pembuktian tanda-tanda luhurnya budi pekerti, ya berbagi, ya suku, ya bangsa. Makanya kalau di Jawa, di Pulau Jawa nggak ada budaya Jawa, berarti orang Jawa sudah habis. Di Indonesia nggak ada budaya Indonesia, bangsa Indonesia sudah habis, bubar Indonesia. Ajine awak maca, muni ajine diri. Tata krama iku lamun kudu adoh panyendhu. Kabudayan tandha luhuring budi. Weruh ing wajib nggampangake lagune urip lan. Harus tahu punya kewajiban apa. Weruh ing wajib nggampangno lagune urip. Jangan tinggalkan itu. Jangan diremehkan walaupun sekecil apa. Sesanti rameo ing gawe. Mongko kudu sepi ing pamrih. Nah, andhap asor wani ngalah bakal luhur pekasane. Kalau dikembalikan semua ada batasnya. Sabar ada batasnya. Kebodohan ini juga ada batasnya. Kalau kita mau lepas dari kebodohan, biar tidak dijajah bangsa lain. Kalau ngalah terus, nah bukan ngalah namanya, kalah. Mau usia berapa sampai berapa tahun, wani ngalah. Setelah itu, yo, wani bener, wani menang. Yo, wani ngalah, kabeh ono wates-wates ya. Masa awak dhewe dijajah terus. Kembali ya. Zaman Belanda, zaman Inggris, kita dijajah dengan fisik. Sekarang ini bangsa kita dijajah moral, ideologi, jajah moral. Nah, ini ada batasnya. Kita sabar itu ada batasnya, ngalah ya ada batasnya. Kita harus berani bicara yang benar. Manusia nggak berani bicara yang benar, dengan melakukan yang benar sehingga berani. Bukan saya itu anti bangsa asing, bukan, tidak. Orang asing datang ke sini harus mengikuti tata cara sini. Ini loh yang bisa dikatakan adaptasi dengan alamnya. Contohnya saja, orang Arab di Jawa, ya harus ada tata cara Jawa. Bukan orang Jawa diarabkan. Ini salah. Selama ini. Nah, kita sudah sabar ngalah yahono yah ini. Bolak-balik sing bodho bangsane dhewe. Nek dilimno malah benci. Terus nek perlu negara iki serahno wong Arab, nah wong Jawa, wong Indonesia terima dadi budak. Gimana? Ayo. Kalau nggak mau bergerak, nggak mau menatap ke depan, nek wong Jawa pengen dadi kesete wong Arab terus tanah Jawa serahno wong Arab, tanda tangan. Wong Jawa sak lawase sak anak turune ben dadi keset, ben dadi budak. Delok ini dadi budak wong Arab, makmur. Sekarang kemakmuran dibeli dengan martabat bangsa, harkat martabat. Dikorbankan hanya untuk kebutuhan sementara. Ini tandanya. Saya enggak. Ini kan salah kita sendiri. Bangsa kita dasarnya Pancasila, bukan agama. Kenapa ya di dunia yang berkembang ke agama? Berarti orang Indonesia bodoh. Bodoh. Nah,
minimal